Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sukni Nurrahman dari kelas 2 TB1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang populasi dan sampel. Oke, yang pertama yaitu populasi. Populasi yaitu keseluruhan objek atau yang ingin diteliti. Populasi sering juga disebut universe atau luas. Jadi, populasi itu dia mencakup keluasan yang akan kita teliti. Nah, di sini ada bagian populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati. Contoh benda hidup itu seperti populasi tanaman, populasi tumbuhan, populasi manusia. Sedangkan populasi benda mati itu bisa berupa pasir, bangunan, arsitektur, seperti itu contohnya. Terus kemudian ada populasi infinitif, yang dimana populasi tersebut tidak pernah diketahui dengan pasti jumlahnya atau tidak terbatas. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Jadi salah satu dari populasi itu kita bisa mengambil sampelnya saja. Terus kemudian sebagai unsur populasi yang dijadikan objek penelitian, itu sudah jelas. Terus kemudian miniatur mikrosomosnya populasi. Terus kemudian sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik yang lainnya. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang subjek, objek, dan responden penelitian. Yang pertama yaitu subjek, yaitu merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari orang-orang. Terus kemudian objek yaitu bagian dari populasi yang terdiri dari benda-benda. Kemudian yang penelitian responden yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap penelitian tersebut. Terus kemudian di sini ada ukuran sampel. Nah, ukuran sampel itu harus mewakili populasi. Kemudian ukuran sampel mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Terus kemudian semakin banyak ukuran sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan generalisasi yang terjadi, dan begitupun sebaliknya. Terus kemudian di sini ada penentuan ukuran sampel. Yang pertama adalah tingkat precision, yaitu level of precision. Semakin tinggi tingkat presisi yang diinginkan peneliti, maka semakin besar sampel yang harus diambil. Kemudian yang kedua ada banyaknya variabel. Banyaknya variabel yang diteliti dan dirancang analisis yang akan digunakan. Semakin banyak variabel yang akan dianalisis. Kemudian alasan-alasan peneliti yaitu waktu, biaya, tempat, dan lain-lain. Itu sudah pasti jelas, di antara ketiga itu saling berkaitan antara biaya, waktu, tempat, dan lain-lain. Terus kemudian di sini ada prosedur penentuan sampel. Ada 7 poin, yaitu pertama mengidentifikasi populasi target. Jadi kita di sini ditujukan untuk mengidentifikasi suatu masalah atau suatu penelitian yang akan kita teliti. Terus kemudian ada yang kedua, memiliki kerangka sampel. Terus yang ketiga, menentukan metode pemilihan sampel. Jadi metode yang kita gunakan antara metode lisan, tulisan, atau secara langsung, itu bisa kita gunakan untuk memenuhi syarat penelitian kita. Terus lanjut ada menentukan ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini kita harus melihat dari ketiga tadi, ada biaya, tempat, dan waktu. Jadi kita harus meminimalisir atau menjangkau kebiasaan kita untuk meneliti suatu penelitian, entah itu ukurannya besar atau kecil, skala besar atau skala luas. Terus kemudian keenam, menentukan unit sampel. Unit sampel yaitu entah itu unit berbagai macam makanan, berbagai macam variasi, itu harus kita menentukan sampel tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu pelaksanaan kerja lapangan, di mana di antara tiga tadi harus berkaitan, yaitu ada biaya, waktu, tenaga, dan lain-lain. Jadi waktu kapan kita laksanakan, terus biayanya berapa yang kita laksanakan, terus tenaganya kita harus meminimalisirkan. Terus kemudian ada teknik sampling, yaitu proses pemilihan jenis sampel yang akan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan
sebagai subjek atau objek penelitian. Kemudian ada pemilihan sampel harus bersifat representatif, artinya sampel yang dipilih mewakili populasi baik dari karakteristik maupun jumlahnya. Terus kemudian ada probability dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu setiap bagian anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota peneliti. Terus kemudian ada teknik sampling, yaitu proses pemilihan sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Kemudian ada pemilihan sampel harus bersifat representatif, artinya sampel yang dipilih mewakili populasi yang baik dari karakteristik maupun jumlahnya. Terus kemudian ada probability dan non-probability sampling. Yang pertama yaitu probability, di mana setiap bagian anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Terus kemudian hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi atau biasa disebut melakukan generalisasi. Terus kemudian menentukan probabilitas atau besarnya kemungkinan setiap unsur dijadikan sampel. Itu seperti diketahuinya besarnya induk, terus kemudian besarnya sampel yang akan diinginkan telah ditentukan. Terus setiap unsur atau kelompok unsur harus memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Terus lanjut, kemudian ada prosedur simple random sampling. Yang pertama yaitu susun atau sampling frame, di mana sampling frame ini kita harus menentukan suatu objek yang kita teliti. Contohnya seperti tepung. Nah, di sini kan banyak variasi tepung, ada tepung tapioka, tepung sagu, tepung terigu. Nah, di sini kita diteruskan untuk salah satu yang kita teliti, contohnya tepung sagu. Nah, di sini kita harus meneliti tersebut. Terus yang kedua yaitu menetapkan jumlah sampel yang akan diambil. Jadi kita di sini ditujukan untuk fiksalisasi sampel yang akan kita teliti. Terus kemudian yang ketiga, tentukan alat pemilihan sampel. Jadi alat tersebut sesuaikan dengan kebutuhan penelitian kita nantinya. Terus yang keempat yaitu pilihlah sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Jadi jika kita melakukan suatu penelitian tapi jumlahnya sedikit, itu akan riskan untuk kedepannya. Jadi di sini untuk pemilihan sampelnya sampai dengan jumlah terpenuhi. Jadi maksudnya di sini itu jumlah yang kita inginkan harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terus kemudian di sini ada keuntungan dan kerugian dari prosedur sampel random tadi. Yang pertama yaitu prosedur estimasi mudah dan sederhana, itu keuntungannya. Terus kemudian kerugiannya membutuhkan daftar seluruh anggota populasi. Jadi dari A sampai Z itu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui sampel yang akan kita teliti. Terus kemudian sampel mungkin tersebar pada daerah yang luas sehingga biaya transportasi besar. Nah, ini sudah jelas sampelnya. Nah, yang tadi kan saya sudah menjelaskan tentang probability. Nah, sekarang ini kebalikannya dari non-probability, yaitu setiap bagian anggota populasi tidak mempunyai kesempatan. Kalau yang tadi kan probability yaitu mempunyai kesempatan sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kalau yang ini tidak mempunyai kesempatan. Terus yang kedua yaitu hasil penelitian tidak untuk melakukan generalisasi secara umum. Terus kemudian di sini ada namanya sampling quota, yang dimana pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja. Kemudian kriteria sampel ini telah ditentukan terlebih dahulu. Contohnya sampel yang akan diambil itu berjumlah 100 ekor ayam, yaitu 50 ekor ayam betina, 50 ekornya ayam jantan. Seperti itu contohnya. Metode penetapan sampel ini yaitu dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing ini belum terpenuhi, maka penelitian itu belum dianggap selesai. Kemudian ada sampling
aksidental, yaitu teknik sampling harus berdasarkan faktor spontanitas. Jadi artinya siapa saja secara tidak langsung menentukan atau bertemu dengan peneliti, maka orang tersebut dapat dijadikan sampel. Contohnya yaitu peneliti ingin mengetahui minat siswa, atau peneliti ingin mengetahui minat pemasaran atau masyarakat. Terus kemudian tingkat angket kepada para pengunjung perpustakaan dan dijadikan sebagai sampel. Itu salah satu contohnya. Terus kemudian di sini ada yang namanya sampling purposive, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan suatu pertimbangan tertentu. Biasanya teknik ini digunakan untuk studi kasus. Contohnya dalam metode mengetahui metode pembelajaran siswa atau mahasiswa, itu biasanya yang meneliti suatu metode tersebut yaitu seperti guru, dosen, bagian akademik, dan lain-lain. Seperti itu contohnya. Terus kemudian ada yang namanya sampling purposive, yaitu pemilihan sampel ini didasarkan pada karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya. Misalnya tuh memilih sampel berdasarkan kelompok, wilayah, atau sekelompok individual melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis, seperti itu. Terus kemudian ada sampling jenuh, yaitu sampling jenuh jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel ini. Hal ini dilakukan jika jumlah populasi kurang dari 30. Terus kemudian ada yang namanya snowball sampling. Snowball sampling ini, teknik sampling ini digunakan untuk semula berjumlah sedikit, kemudian anggota sampelnya atau respondennya menunjukkan temannya atau menjadi sampel sehingga jumlahnya akan semakin banyak. Jadi sampling dari sampel snowball sampling ini dari penelitian sedikit hingga menjadi sampel yang banyak, seperti itu. Baik, itu saja pemahaman materi dari populasi dan sampel. Kurang lebih mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.